Assalamualaikum, saya Zarifaldi Maulana. Spotify adalah layanan streaming musik digital, podcast, dan video yang memberimu akses jutaan lagu dan konten dari artis di seluruh dunia. Pada awalnya, perusahaan Spotify mulai dibangun oleh Daniel Eka, Martin Lorenzon, serta Maria Giovanni di Stockholm, Swedia pada 2006. Pengguna nama Spotify merupakan gabungan dari dua kata, yakni spot dan identify. Selang 2 tahun, tepatnya 7 Oktober 2008, barulah Spotify mulai diresmikan dengan menyediakan akun gratis terlebih dahulu. Di tahun yang sama, mereka mulai menggandeng label-label musik besar untuk bekerja sama lisensi. Dari Swedia, Spotify memulai layanannya di Inggris pada Februari 2009. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membuka pendaftaran gratis. Dan keadaan ini langsung membuat Spotify semakin melonjak, apalagi setelah ada perilisan layanan seluler. Proses pembangunan Spotify. Sayangnya, pada Maret 2009, Spotify mengalami protes karena adanya potensi cacat keamanan. Pasalnya, layanan musik streaming ini menyertakan anggotanya untuk memberikan informasi pribadi berupa rekening bank, alamat email, serta kode keamanannya. Beruntung, pada Januari 2010, Spotify menerima pendanaan dari Founder Fund untuk mengembangkan bisnisnya, serta mengadakan kerjasama dengan label-label musik terbesar dari seluruh dunia. Setelah itu, Mei 2010, perusahaan berlogo warna hijau dan hitam ini mengumumkan adanya 2 akun yang tersedia. Kedua akun tersebut dikhususkan untuk para penggunanya di mana Spotify gratis dengan fitur terbatas, serta Spotify Premium untuk akses yang tidak terbatas. Seiring perkembangannya, Spotify mengumumkan bahwa mereka telah memiliki 1 juta pelanggan di seluruh Eropa pada 2010. Proses monetisasi. Untuk membatasi akses pengguna Spotify gratis, Spotify melakukan pengurangan terhadap jumlah musik yang bisa didengarkan pada April 2011. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengguna Spotify gratis beralih ke akun premium yang berbayar. Di tahun yang sama, mereka juga melakukan penghapusan terhadap iklan-iklan yang muncul dari eksternal. Pasalnya, resiko terhadap peretasan tidak dapat dihindarkan jika iklan tersebut selalu muncul di Spotify. Dengan banyaknya keuntungan yang telah didapatkan selama perjalanannya, Spotify kemudian memulai negosiasi pada September 2011 untuk memasuki pasar Amerika Serikat. Sayangnya, hal ini mendapat penolakan dari 4 perusahaan rekaman terbesar. Barulah kemudian November 2011, Spotify mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak di Amerika Serikat untuk bekerja sama termasuk Rolling Stone, The Guardian, Soundrop, serta Last.fm. Masih di tahun yang sama, aplikasi Spotify memungkinkan pihak ketiga untuk ambil bagian di layanan ini. Beberapa fitur ditambahkan seperti sinkronisasi lirik, ulasan musik, serta kurasi playlist. Lingkungan bisnis Spotify. Lingkungan bisnis atau business environment mengacu pada serangkaian kondisi atau kekuatan yang mempengaruhi fungsi bisnis. Mereka mungkin berada di luar atau di dalam organisasi. Memahami sifat lingkungan bisnis dan perubahannya adalah bagian penting dari analisis bisnis dan dalam merancang strategi kompetitif. Itu untuk memastikan perusahaan memiliki strategi sukses yang tepat. Tidak hanya sekarang, tetapi juga di masa depan. Lingkungan bisnis yang dilakukan oleh Spotify dalam memperkenalkan kampanyenya di Indonesia, dalam hal ini dapat disebut sebagai marketing public relation dengan memfokuskan pada digital campaign. Hal ini dikarenakan kampanye yang dilakukan Spotify sebagian besar dieksekusi melalui dunia maya yang saat ini memegang pengaruh besar di masyarakat. Kampanye digital Spotify dinilai sangat efektif dan efisien dalam biaya karena hanya menggunakan media digital seperti website, Twitter, dan Instagram sebagai platform pelaksanaannya dan dapat menjangkau target masyarakat yang diinginkannya. Strategi yang dilakukan oleh Spotify dalam membangun brand image-nya dengan melakukan kampanye digital terbukti ampuh karena banyak sekali orang, para netizen yang sering membicarakan Spotify di media sosial, misalnya Twitter. Dan tidak hanya itu, bahkan pemerintah Republik Indonesia juga dengan senang hati menyambut kedatangan Spotify di Indonesia.
Hal ini ditunjukkan dari Twitter Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2016, ketika aplikasi Spotify dapat diunduh pertama kali di Indonesia. Untuk menyukseskan kampanye tersebut, Spotify Indonesia juga mengajak beberapa pihak terkait untuk bekerja sama seperti provider Indosat, Ooredoo, dan juga musisi-musisi Indonesia yang memiliki reputasi baik. Bersama dengan mereka, Spotify Indonesia mengadakan event-event yang digunakan untuk memperkenalkan Spotify kepada masyarakat Indonesia. Adanya kerjasama ini membuktikan Spotify mendapatkan coverage media sosial lebih luas karena para musisinya juga akan men-tweet langsung atau mengunggah kegiatan mereka dengan Spotify yang akan dilihat oleh para followersnya. Bentuk marketing public relation seperti inilah yang membuat Spotify berkembang dengan pesat dan menjadi aplikasi streaming musik online nomor 1 di Indonesia. Timbal baliknya ialah berupa coverage di media sosial yang ditweet langsung oleh akun-akun resmi para musisi tersebut yang otomatis akan dilihat oleh para followersnya. Pendekatan yang Spotify lakukan dengan menggunakan strategi marketing public relation ini memanfaatkan kesempatan ketika penggunaan aplikasi streaming musik di Indonesia sedang marak-maraknya. Dengan melihat sedikit kompetitor di pasar Indonesia, Spotify pun menggunakan momen tersebut untuk memperkenalkan apa itu Spotify dan sekaligus membangun brand image-nya sebagai aplikasi streaming musik yang terbaik. Hal ini diharapkan dapat membangun brand image Spotify kepada masyarakat pecinta musik, sehingga mereka dapat mengenal Spotify lebih jauh lagi. Namun, tidak semua strategi marketing public relation digunakan oleh Spotify ketika melakukan kampanyenya, dan efektivitas dari kegiatan tersebut belum terlihat lebih jauh. Pengaruh strategi marketing public relation terhadap brand image Spotify harus dianalisis lebih dalam lagi agar dapat terlihat dengan jelas. Strategi Spotify. Beberapa hasil nyata yang dikembangkan Spotify memang memiliki beberapa hal menarik. Pertama, pendengar dapat mengetahui musik apa yang sedang didengarkan oleh temannya, sehingga dapat mengetahui selera musik atau jenis musik seperti apa yang sedang didengarkan. Yang kedua, pengguna dapat menelusuri pilihan musik pada web yang tersambung dengan aplikasi seperti Rolling Stone, Billboard, dan lainnya. Dan tentu saja, membuat list musik yang bersifat portable dan dapat di-share kepada teman yang telah terhubung. 5. Strategi marketing public relation. Menurut Rosadi Ruslam, terdapat 3 strategi atau yang dikenal dengan three-way strategy sebagai perwujudan kegiatan marketing public relation dari strategi public relation, yaitu yang pertama ada pull strategi atau menarik, yaitu seorang public relation memiliki potensi dalam menerapkan suatu taktik untuk menarik perhatian publik dengan berbagai cara guna mengupayakan tercapainya tujuan perusahaan serta peningkatan penjualan baik barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu push strategi atau mendorong, adalah upaya dengan menerapkan taktik mendorong atau merangsang meningkatkan jumlah pembelian sehingga dapat meningkatkan angka penjualan. Yang ketiga, pass strategi atau mempengaruhi, sebagai upaya mempengaruhi atau menciptakan opini publik, menguntungkan melalui berbagai kegiatan, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, tanggung jawab sosial, serta kepedulian masalah yang berkaitan dengan kondisi dan lingkungannya. Strategi marketing Spotify. Strategi marketing yang diterapkan oleh Spotify dapat dinilai begitu baik serta unik. Spotify berhasil mengajak generasi ilegal download untuk dapat memakai jasa streamingnya lewat langganan berbayar. Sebagai penawaran, Spotify memberikan kelebihan lain seperti penghilang iklan serta multi akses seperti ponsel, komputer, offline mode. Dari semua itu, hal yang paling menonjol yakini ketika mengakses online musik streamingnya, di mana kita akan ditawarkan kepraktisan dengan Chord Music Library yang lengkap tersebut. Intinya Spotify ini menjadi produk yang dapat menggantikan penjualan musik tradisional seperti CD atau kaset. Untuk segala kelegalan musik selain ini, layanan streaming tersebut juga mengeklaim bahwa
dirinya telah menurunkan tingkat pembajakan sebesar 55% lewat taktik pemasaran yang telah diberikan di atas. Untuk dapat bertahan dalam mengungguli para pesaingnya, Spotify terus berinovasi dan meningkatkan strategi marketingnya. Spotify menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan para penggunanya. Seperti saat pelanggan Spotify mengunduh aplikasinya pertama kali, Spotify memberikan mode berbayar selama seminggu secara free agar para pelanggannya mengetahui bagaimana rasanya menggunakan paket premium. Selain itu, Spotify juga menggunakan iklan dalam menambah keuntungan mereka. Terdapat dua jenis iklan yang ditawarkan Spotify, yaitu audio dan display. Perusahaan pengiklan dapat memilih target pelanggan sesuai dengan keinginannya atau berdasarkan informasi data pelanggan yang dimiliki Spotify. Layanan ini hanya berada pada pilihan langganan free yang merupakan mayoritas pengguna dari Spotify. Sudah banyak perusahaan besar memasang iklannya di Spotify seperti NBC, Universal, Coca-Cola, McDonald, dan sebagainya. Selain itu, Spotify juga mengintegrasikan aplikasinya dengan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Cloud. Pada sisi industri musik global, menurut International Federation of the Pornographic Industry, 50% pendapatan musik berasal dari layanan streaming. Secara global, Spotify mengklaim memiliki lebih dari 100 juta pengguna, di mana 50 juta diantaranya merupakan pelanggan berbayar. Menurut Jagat Review Analysis yang bernama Sensor Tower mengumumkan bahwa Spotify meraih pendapatan terbesar di tahun 2016. Tanpa kita sadari, Spotify telah meraih pendapatan terbesar dalam 8 tahun setelah aplikasinya dirilis dan dapat dibilang pertumbuhan Spotify sangatlah cepat. Pada tahun 2016, Spotify memasuki pasar industri musik Indonesia yang sebelumnya Spotify telah memasuki pasar beberapa negara di Asia Tenggara. Sebelum Spotify masuk ke pasar industri musik Indonesia, beberapa aplikasi streaming online lainnya telah memasuki pasar Indonesia terlebih dahulu. Akan tetapi, melalui popularitasnya di dunia, Spotify dapat mengambil alih keadaan pasar di Indonesia. Indonesia merupakan pasar Spotify di Asia dengan pertumbuhan tercepat atau lebih dari 11 miliar menit. Rata-rata pendengar di Indonesia menghabiskan waktunya untuk menggunakan Spotify dalam setahun ini. Spotify telah memutar lebih dari 3,9 miliar lagu dengan waktu pemutaran 162 menit per harinya. Hal tersebut telah mengejutkan beberapa netizen di internet. Hal ini sangat mengherankan. Banyak artikel yang mengutip tentang keunggulan Spotify yang membuat Spotify dapat memiliki jumlah pelanggan yang melambung tinggi di atas aplikasi streaming lainnya. Bagaimana cara Spotify mengembangkan bisnisnya di Indonesia hingga seperti itu, sehingga dapat mempengaruhi para konsumennya untuk menggunakan aplikasinya? Akan tetapi, walaupun seperti itu, jumlah dari pelanggan berbayar Spotify dengan jumlah pelanggan free Spotify berbanding terbalik. Hal yang dimaksud merupakan jumlah pelanggan free Spotify lebih banyak dibandingkan jumlah pelanggan berbayar. Menurut perhitungan Spotify sendiri, setiap bulannya ada sekitar 1,8 juta pengguna baru, akan tetapi hanya 30%-nya saja yang memilih untuk berlangganan paket premium. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya ketertarikan pelanggan untuk berlangganan paket premium yang diberikan oleh Spotify. Spotify telah menurunkan harga paket premium untuk keluarga. Hal ini semestinya mendorong para pelanggannya untuk berlangganan paket premium. Dalam sisi pendapatan, Spotify mendapatkan 1,95 miliar euro, akan tetapi angka kerugian yang didapatkan oleh Spotify meningkat sebesar 10% menjadi 173 juta euro. Hal tersebut menjelaskan bahwa Spotify haruslah bergerak untuk meyakinkan penggunanya beralih ke paket premium agar bisnisnya dapat bertahan. Walaupun jumlah pengguna berbayar Spotify mengungguli Apple Music, akan tetapi pengguna aktif setiap bulannya masih di bawah dari Apple Music. Spotify telah berhasil menggunakan marketing strateginya pada periklanan dan membantu industri iklan untuk berkembang lebih baik lagi.
Spotify mempunyai 3 pilihan. Yang pertama yaitu free, unlimited, dan premium. Pada pilihan free, pengguna akan mendapatkan fasilitas dari Spotify yang terbatas ditambah dengan munculnya iklan. Pengguna Spotify mayoritas merupakan pengguna free. Maka dari itu, perusahaan pengiklan sangat diuntungkan karena dapat memilih target user berdasarkan data informasi dari pengguna Spotify. Cara kerjanya yaitu, pengiklan bisa mencocokkan playlist dengan tujuan marketing. Misalnya brand sepatu bisa beriklan di playlist cardio atau power workout. Namun, ada konsekuensi tersendiri dengan strategi marketing yang diterapkan Spotify ini, yaitu biasanya para audiens akan terganggu dengan banyaknya iklan yang terdapat pada Spotify dan akan memberi rating rendah dan komplain ke Play Store maupun App Store. Tak hanya itu, audiens biasanya juga akan mencari aplikasi bajakan untuk menghindari iklan dengan cara gratis. Konsekuensi yang diberikan dari strategi tersebut dapat dinilai baik untuk generasi milenial yang ingin serba gampang, namun akan tetapi dengan adanya Spotify atau layanan streaming musik lainnya itu akan membunuh industri musik dengan sangat perlahan. Salinan fisik akan mulai terlupakan seperti vinil, CD, kaset. Lalu bagaimana dengan para kolektor klasik tahun 70, 80, 90? Mereka sudah tidak bisa berharap untuk membeli koleksi musik klasik lagi dikarenakan industri musik sudah berpindah dari fisik ke digital. Misalnya, album Michael Jackson sudah tidak diproduksi lagi dikarenakan adanya layanan streaming, sehingga menyebabkan album tersebut sudah tidak diproduksi kembali, dan juga belum tentu semua album tersedia di Spotify. Terlebih, Spotify bukan jalan pintas untuk artis, dikarenakan banyak gugatan tentang tuduhan kompensasi artis yang tidak sesuai dengan bisnis, dan Spotify membayar royaltinya kepada label musik, bukan kepada artisnya. Kualitas musik yang ditawarkan Spotify hanya mentok di 320 kilobytes per second jika dibandingkan dengan CD yang rata-rata berkisar di range 1411 kilobyte per second. Dengan ini dapat dikatakan jika salinan fisik tidak selalu lebih bagus kualitasnya yang ditawarkan dibandingkan Spotify, user tidak dapat menikmati experience yang maksimal. Sekian, terima kasih. Strategi marketing Spotify ini dapat menjangkau seluruh dunia, karena ketika kamu membeli paket Spotify, kamu bisa mengakses dan membelinya di mana saja, asalkan kamu terhubung dengan internet. Internet marketing Spotify. Yang kedua, biaya pemasarannya relatif lebih murah, karena dia tidak memerlukan poster, spanduk, atau selebaran brosur yang sering dibagikan. Karena hanya bermodalkan komputer dan internet, kamu dapat menjangkau Spotify dimanapun kamu berada, dan dia juga dapat diakses di dua perangkatmu seperti di HP atau di laptop. Yang ketiga, Spotify 24 jam nonstop, dalam artian dia dapat diakses tanpa batasan lagu yang diiringi dengan jeda, dan bisa kamu mempause dan men-start video tersebut jika kamu memilih Spotify Premium.